Assalamualaikum, kembali lagi di Patrick Sancang TV. Jangan lupa di subscribe and di like ya. Mari kita majukan dunia pendidikan Indonesia. Thank you, selamat menonton. Kelas 9 di tahun pelajaran 2020-2021 itu harus mengacu pada bobot soal kelas 7 20 ya, kelas 8 30 dan kelas 9 5. Kunaon cenah meureun ari kelas 8 mah da karek satahun inget keneh bet guru oge bet guru ya. Abdi teh aya nanya punya abdi kantos 4 tahun teu ngajar matematika. Dah hilang deui mun taroskeun mun anak teh. Kedah macam aja dah. Mungkin anak juga seperti itu. Ubaraha anu 3 tahun yang lalu misalkan 50% nya anu kelas 8 wae anu anyar. Kadang-kadang mungkin anak tidak akan bahwa anak anu Korea mah tidak akan ingat seperti itu. Mungkin itu kebijakan posum-M yang dibuat oleh pemerintah. Jadi nanti ibu dan bapak silakan kalau membuat soalnya tidak harus KKM sarwakeunlah soalnya mangga wae sih tadi ya. Sae lah langsung sae, tapi mungkin tadi teh materinya ada yang belum tersampaikan. Misalkan materi untuk himpunan ya, karena menurut sekolah ini himpunan itu perlu kepada anak, karena anak kelas 7 atau anak kelas 9 itu misalkan ketahuilah di kelas 9, maka itu menurut ibu dan bapak penting. Tapi di sekolah lain udah surah abi mah terbatas salah satu penting lah, yang harus diutamakan itu yang KD-nya ini, materinya ini. Jadi kalau misalkan nanti soalnya disamikeun itu mungkin nanti akan menjadi apa namanya bukan lah berceburakan bapak ada bapak mah ngajarkan ieu gitu ya anak-anak di sekolah lain mah atos gitu sih ibu ada soal gitu dan memang dia sudah memberikan materi seperti itu. Terus banyaknya soal juga tidak harus 40 semuanya di situ misalkan dari jam 8 kalau sejam 1 jam setengah misalnya kita idealnya kan kalau kelas tatap muka seperti biasa kan 1 jam setengah 1 ya itu kan 90 menit ya, atau misalkan kalau matematika mau sampai 2 jam. Nah sekarang misalkan dari jam 8 sampai jam 10 misalkan, lalu shift keduanya dari jam 10 sampai atau dari jam setengah 11 sampai setengah 1 itu hanya 1 mata pelajaran. Makanya budak diberikan jam 4 misalkan atau sesi 1 budak teh jam 3 dongkapnya itu enggak maksudnya kelas itu diserahkan pada sampel masing-masing. Tapi kemarin sudah disepakati harus 40 soal maksudnya. Maka karena tergantung kebijakan ada di kepala sekolah masing-masing dan guru mata pelajaran masing-masing. Nah, itu mungkin ya. Nah, kita bahas saja walaupun jadi abi hoyong ke dinten naonnya, dinten Senin ya, tanggal 10 tanggal 7 teh. Bapak dan Ibu harus betul-betul sudah membuat soal gitu untuk divalidasi oleh sekolah. Soal itu sudah valid, sudah benar untuk diberikan kepada anak atau tidak. Mun sadayana soal karena Bapak tidak melihat penyusunan soal, tidak melihat kaidah-kaidah soal, ya teh atah deui. Atah deui. Nah, rentang waktu untuk pelaksanaan kalau tidak salah sampai April ya, bukan 10 April. Jadi walaupun misalkan sekarang soalnya divalidasi oleh kepala madrasah, dengan tidak sesuai boleh ibu di bulan April juga. Karena kalau melebihi 10 April kan kita tanggal berapa puasa? 12 ya. Nah, jangan sampai gitulah pelaksanaan web itu di bulan puasa. Sahur. Ya. Jadi kita sekarang walaupun Bapak dan Ibu sudah mengerti lah bagaimana cara pembuatan soal, bagaimana cara pembuatan kisi-kisi soal. Kan yang pertama itu kita buat kisi-kisi dulu ya. Lalu kita buat pada kartu soal. Jadi sebelum Bapak menginjak pada soal, kartu soal dulu. Gitu. Sudah Bapak dan Ibu. Kisi-kisi dulu ya. Iya. Sudah. Kalau ya
lalu kartu soal itu beberapa ada dan naskah ujian soal. Jadi setelah kisi-kisi, ibu jangan dulu ke naskah, ibu ke kartu soal. Makanya perlunya ada forum IMP. Tidak tahu apa dan ibu ulang sekali-kali sok di mana. Kendala untuk secara online gitu. Kadang-kadang kan ayeuna soknya abi wae kebutuhan wae. Tujuh aya jumitingan. Abi kemana? Ngaleos. Rata-rata gitu. Kalau kamera dimatikan. Sama ibu. Nah itu makanya ayeuna udah jangan berkerumun. Ini sehati. Ari bapaknya ibu dikajakan berkerumun. Dan aku MP aku ayeuna ngomong sabaraha? 20 tilu. 20 tilu sampai lu atas lagi ya. Sekali-sekali mah bertemu tidak naon soal abi mah. Dan berkait lagi bertemu, tetap kayaknya cuma berkerumun. Tapi kan adanya pembinaan seperti itu bahkan tukar yogi gitu. Kangen. Kangen kumpul. dan dengan abi kemarin kepala kakak di bulan kepala kemenang asa abi kumpul supaya ku pemerintah teh menang gitu kumpul hajatan teu menang berjalan tapi itu teh dengan prokesnya perhatikan. Ya mesti kurang prokes ketat mungkin atau waktu teu da aman mah teu da aman we. Abi pun anak lalu terpapar karena biar kesehatan. Tapi lagi terpapar karena kesehatan. Tapi dari Gusti nang kayuan abi mah walaupun sabumi artina emam oge bisa ya, alhamdulillah kan abi tetap terpapar di bumi teu aya gitu. Nah, jadi walaupun ya teu ari malah aya nu terpapar gadeugeudang we teu ari buru kitu mah ya. Da urang teh kumaha Gusti sanes gitu. Ideal mah boleh, tapi kan kita juga sing atuh da ari hoyong ngajelaskeun mah hese dina ieu teh. Abi yakin moal dengeng lah, abi oge maksudnya moal didangu maksudnya lah nya sekilas da oge aya naon teh setelah penjelasan ini ada materi yang di-share gitu kan. Terus abi bilang ke ending jubitina kita jam 4. Bari diseuhan, bari nanaon we kita. Kemarin ke Pak Haji Goda, suruh Pak Haji Goda itu kumat abis yang manglah gitu nya ada petang segaligus rasa kangen gitu kan terus lami terkenal gitu ras silaturahmi gitu kan orang teh panginten aya silaturahmi mah menjangkeun Joshua-nya bener. Leres. Ya kita bahas dulu tentang bagaimana penyusunan soal, bagaimana membuat kisi-kisi soal. Mungkin saja bukan kami menggurui, pastilah Bapak dan Ibu mah ada ahli karena mungkin mah makanan sehari-hari Pak. Terus deh. Nasi bu sehari-hari. Sehari-hari. Makanan sehari-hari pelajaran. Betul, abi mah sok heureuy bu. Abi tidak heureuy. Abi kan ajan, karena kami teh teu ajan titik Pak ya harusnya mek komak Bapak tos titik. Makanan sehari-hari dalam belajar. Saya yakin. Tapi umumnya ditaros kedah biasa, kami leres makanan sehari-hari. Kami memandani untuk pembelajaran. Nah, kita lanjutkan saja untuk pembuatan soal ya. Jadi pertama Bapak dan Ibu untuk menyusun soal. Nah, tahapan penyusunan soal harus diperhatikan seperti ini. Bedah SKL heula. Bedah SKL heula di sana kita harus tahu analisis KD. Analisis KD teh naon cing di situ ada kata kerja. Ulah saenakna Bapak membuat soal tanpa dilihat KD-nya. Di situ KD-nya itu kata kerjanya apa, objeknya apa. Lalu menentukan kata kerja dan materi. Di situ level pengetahuan dan di basic pengetahuannya level berapa, C berapa. Jangan semua soal teh LDG sadayana berarti mudah untuk anak. Jangan L2 sadayana, jangan L3 sadayana. Jadi harus ada kombinasi. Makanya Bapak harus dan Ibu harus tahu level pengetahuan dan basic pengetahuannya. Lalu Bapak dan Ibu harus merumuskan IPK dan indikator soal. Di situ indikator masuk dalam kisi-kisi. Untuk ada indikator
menyebutkan ari soal menganalisa atau menganalisa itu sudah tidak relevan, tidak sesuai gitu ya. IPK kan apa? Bu? IPK itu apa Bu? IPK ini indikator pencapaian kompetensi. Tuh ayatnya kira-kira udah selalu terangkan naon IPK. Tapi yakin saya yakin bisa, cuma hilang ini banyak. Lalu baru penyusunan kisi-kisi soal. Nah, sudah ada kisi-kisi soal, pembuatan soal. Nah, menentukan proporsi kursi jawaban untuk bentuk soal PG tadi teh Bapak 40 dibagi 4, A4, B4, B5, 20 dibagi 4, 5. Nah, itu mungkin kurang memahami untuk proporsi kunci jawaban untuk soal, gitu ya. Berarti sampai hari ini Bapak juga belum sanes paham lah. Belum begitu, ada paham mah paham, tapi belum begitu memahami proporsi soal. Saya juga dulu tidak tahu bahwa kalau membuat soal 20 sangeunana we A B C kasih gitu. Karena ari pusing. Anak-anak sekarang kita samakan soal segitu punya. Kita samakan jawabannya. Pernah tuh? Saya pernah sering, saya yakin lah. Apakah kepada ibu abi baheula guru pengalaman. 1 2 3 4 5 A. Terus Ibu. Ulah isi udah abi guru kapungkur sami abi gitu. 7 6 7 8 8 10 B. Alif pusing. Tetapi ini 2 3 4 A B C D. Nah, seperti itu ya. Lalu validasi logis materi, konstruk dan bahasa materinya itu sesuai tidak? Konstruksi untuk soalnya sama tidak? Bahasanya juga logis tidak? Bagus tidak? Baik tidak? Itu tadi ya. Di bahasa Sunda ngomong aja bahasa Sunda, bahasa Indonesia ngomong itu beda artinya. Tapi kan urang teh sok aya mun budak urang Sunda maca eta seserian. Padahal kita bukan mengacu kepada mengacu artinya bukan pada arti dalam artian Sunda. Lalu revisi awal, uji coba soal, itu uji coba soal nanti diberikan kepada siswa. Lalu validasi empirik, revisi dan perbaikan, finalisasi dan editing. Lalu kalau sudah semua divalidasi baru kita mencetakan soal. Kalau memang soalnya sudah baik dan baik untuk diberikan kepada anak dalam segi apa, dari bahasa, dari level pengetahuan atau dimensi pengetahuan. Nah, lihat nggak apa-apa pulang ya, nggak apa-apa. Kalau yang ada yang lebih tahu, saya tidak menutup kemungkinan Bapak dan Ibu lebih tahu dari saya. Tidak banyak. Bapak Lampung Terang Ciabi. Mangga, Bu, saya pendapat saya bukan seperti mangga. Kita di sini sharing saja, berbagi pengalaman bagaimana Bapak dan Ibu. Saya yakin di sini ada yang lebih lama mengajarnya. Ibu Cici aja. Cici berapa tahun Bu Cici? 19, 20, Bapak? Dari 2003, Bu. 2003. Nah, Bu Suci 20 tahun, alah. Berapa tahun? Udah nanti mantap melintang di dunia pendidikan ternyata. Ya sama ya, abis terang Bu Suci terang. Nah ini, lihat secara umum struktur kalimat KD terdiri dari kata kerja dan objek. Jadi Ibu kalau membuat kisi-kisi lihat kata kerjanya. Di dalam KD contoh, menganalisis informasi atau data dari berbagai sumber tentang ekosistem dan semua interaksi yang berlangsung di dalamnya. Di sini kata kerjanya apa? Menganalisis. Jadi membuat indikatornya dari menganalisis.
bisa saja dari C dari level 3 bisa dibuat level 1 dan 2. Jadi dari soal hot Ibu bisa dibuat kepada soal lot dan mod. Tapi kalau soal lot tidak bisa dibuat ke dalam soal mod. Soal hot. Ya, kata kerjanya menganalisis objeknya. Objeknya sesuatu yang kita akan berikan kepada anak atau materi lah yang diberikan kepada anak di sini adalah ekosistem dan semua interaksi. Jadi lihat dulu kalau membuat indikator, lihat dulu KD-nya. KD-nya itu apa kata kerjanya? Karena untuk indikator itu semua dari kata kerja. Nah, penentuan materi, kata kerja dan materi. Turunkan kata kerja kompetensi dasar menjadi kata kerja indikator. Seperti tadi. Jadi dari kata kerja KD tadi diturunkan kepada indikator dengan memperhatikan level proses kognitifnya. Apakah kata kerja tersebut itu masuk level 1, level 2, level 3? Berarti kalau level 1 masuk pada C 1 dan C2. Kalau level 2 C2, C3. C bisa C2, bisa C3. C2 bisa C3. Kalau level 3 C4, C5, C6. Lihat. Lalu rumusan materi ada di objek kompetensi dasar. Tadi lihat dari dimensi pengetahuannya. Dilihat dari objek tadi. Objeknya tadi adalah tentang apa tadi Bu? Objeknya IPA tadi? Ekosistem. Nah, ekosistem. Nah, lihat. Di sini ada level proses kognitif. Level C1. Di sini proses kognitifnya mengingat. Mengingat itu penjelasannya adalah mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan. Contoh, menyebutkan, ya punya siswa dapat menyebutkan arti dari ekosistem. Itu kan mengingat, levelnya dari ingatan, mengambil pengetahuan dari ingatan. Lalu C2 memahami, membangun arti dari proses pembelajaran termasuk komunikasi lisan, tulisan, dan gambar. Itu C2, memahami. Itulah proses kognitifnya. C3 aplikasi. Sedangkan kan soal itu harus ada ini, ya, C1 sampai C6. Jadi Bapak dan Ibu harus menguasai cara pembuatan soal dalam segi level proses kognitifnya. Berarti harus ada mengingatnya, harus ada memahaminya, harus ada aplikasinya karena 20 lot berapa lot? Lot berapa persen? Lot 50. Lot, mod dan Hot lot berapa persen? 50. Atau 30 boleh ya. 30, 50, 20 nantinya. J. Mod berapa persen? Lot berapa persen? Mod berapa persen? Hot berapa persen? Berarti dari C1 sampai C6 harus Ada. dengan segi soal bervariasi tergantung Bapak Ibu memahami bagaimana kita membuat soal tersebut. Misalkan untuk kreasi, kumaha carana itu. Di sini untuk evaluasinya gimana, analisisnya gimana, ya. Nah ini hot mengkreasi, ya, berarti mengkreasi ide atau gagasan sendiri. Kata kerjanya mengkonstruksi, desain, kreasi, mengembangkan, menulis, memformulasikan. Itu untuk hot. Mengevaluasi, mengambil keputusan sendiri. Di sini kata kerjanya evaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, memilih,
kata kerjanya. Menganalisis. Contoh misalkan begini, dalam KD-nya adalah menganalisis. Nah, berarti indikator untuk pembuatan soal bisa membandingkan, memeriksa, gitu ya, seperti itu. Lalu mode-nya, mode di sini mengaplikasi, memahami, sedangkan mode adalah mengetahui. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengambil kata kerja dari level kognitif. Hubungan level proses kognitif dengan dimensi pengetahuan. Ya, mengkategorikan proses kognisi yang sering ditemukan dalam tujuan pelajaran adalah mengingat, mengerti, menggunakan. Sedangkan kadang-kadang muncul adalah menganalisa, mengevaluasi, dan menciptakan. Kategori dari dimensi pengetahuan terdiri dari pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Nah ini, jadi ini dimensi proses kognitif. Contoh, ya, di sini ada KD 35 untuk pelajaran IPA. Nah, ini pelajaran kelas berapa? Yang berapa mana ada saya? Berapa ya? Menganalisis informasi data dari berbagai sumber tentang ekosistem dan semua interaksi yang berlangsung di dalamnya. Ini KD-nya ya. Kita ingin membuat indikator. Membuat indikator masuk pada kisi-kisi lalu pada soal. Lihat, dimensi pengetahuannya, faktualnya, materi pelajarannya, contohnya kolam ya, kata, nyamuk, air, ikan, air tawar, burung, bangau, dan lain-lain. Lalu ada satunya L1 ya, L1. Itu juga mungkin pembuatan kisi-kisi dari pusat saja sudah bisa diketahui lah bagaimana. Nah, kita sebagai guru harus betul-betul ini IET kira sesuai seperti itu ya. Ya, jadi yang menggunakan stimulus harus memakai kalimat untuk indikatornya disajikan. Tapi yang tidak menggunakan stimulus, siswa dapat. Jadi awal-awal indikator KD ini, berarti kata kerjanya ini. Nah, berarti siswa dapat. Contoh, KD-nya menyebutkan atau menjelaskan. Berarti kata kerjanya apa? Menjelaskan ya, atau menyebutkan. Siswa dapat. Siswa dapat menyebutkan, boleh saat pengertian apa. Itu tidak memakai stimulus. Tapi kalau menggunakan stimulus disajikan. Jadi urang teh masih hadirlah keterangan gitu. Dina soal teh. Jadi supaya soal stimulus mah si anaknya berpikir gitu kan, abon kieu mah sebutkan pengertian himpunan tinggal maca gitu ya. Tapi itu kalau memerlukan stimulus, jadi si anak itu memberikan pendapat. Kurangnya kalau masih pendapat setelah hasilnya, kumaha ya cara bahas gaya bahasana gitu, seperti itu. Ya. Nah ini IPK menyebutkan beberapa contoh ekosistem. Nah, siswa dapat menyebutkan 3 contoh. Itu apa? Masuk pada apa? Tidak memakai stimulus. Nah, siswa dapat. Yang kedua, menjelaskan. Ini juga tidak stimulus. Nomor 3, Stimulus. disajikan, disajikan gambar, tapi memakai stimulus. Atau misalkan disajikan masuk level 1 atau tergantung nanti kata kerja dalam KD-nya. Kadang disajikan juga bisa L1. Betul. Ya, tergantung kan. KD kan kalau menyebutkan level berapa? 1. Level 1. Tapi di sini ada stimulusnya. Berarti harus diawali dengan disajikan. Saya minta ada yang sudah membuat kisi-kisinya belum? Kisi-kisi soal apa? Yang umum. Yang umum tadi itu sudah. Ya. Seperti ini enggak? Untuk
Jangan lupa subscribe dan jempolnya ya.